Halo guys, gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan dilancarkan rezekinya. Amin. Kali ini Nakama Movie akan melanjutkan sedikit spoiler versi novel dan preview Donghua Renegade Immortal atau Xian Ni episode 7. Untuk menghindari pengejaran Teng Li, Wang Lin memutuskan untuk masuk ke dalam hutan racun yang terkenal berbahaya. Ketika memasuki hutan, Wang Lin bertemu dengan pohon rotan garis biru, yang secara tiba-tiba menyerangnya. Untung saja si Tunan segera mengarahkan Wang Lin untuk tidak melawannya dengan kekuatan spiritual, sehingga Wang Lin bisa selamat. Pasalnya, rotan garis biru ini sangat sensitif terhadap energi spiritual dan darah. Semakin kuat energi spiritual seseorang, maka akan semakin kuat juga jeratannya, hingga orang itu dilahap habis oleh rotan garis biru. Mendengar itu, Wang Lin memanfaatkannya untuk memberikan serangan kejutan ke Teng Li. Ketika Teng Li akan mendekat, Wang Lin segera menyayat tangannya, dan melemparkan darah ke pohon rotan garis biru, sehingga memicu pohon tersebut untuk menyerang. Karena tidak menekan kekuatan spiritualnya, Teng Li mengalami serangan dari rotan garis biru, yang membuatnya kesulitan mengatasinya. Tidak cukup di situ, Wang Lin yang sebelumnya bersembunyi, tiba-tiba melancarkan serangan diam-diam, menggunakan pedang hijaunya. Namun serangan itu masih bisa diblokir dengan harta pelindung tingkat jiwa baru lahir, tetapi juga menyebabkan lengan Teng Li terluka. Tanpa sadar pengejaran itu sudah berlangsung selama 5 hari, dan mereka sudah memasuki kedalaman hutan. Wang Lin berhenti sejenak, karena si Tunan merasakan ada fluktuasi spiritual, lalu Wang Lin mencoba mendekati lokasi terjadinya gejolak spiritual itu. Setelah sampai, Wang Lin melihat mayat hidup alias zombie, yang di atas kepalanya melayang sebuah mutiara hijau. Si Tunan mengatakan kalau itu adalah inti hijau, yang merupakan teknik khusus Sekte Iblis dari negara peringkat 4. Selain memiliki kemampuan untuk meningkatkan kultivasi, inti hijau ini juga bisa menjadi senjata peledak yang mematikan. Sedangkan mayat itu bisa jadi salah satu kultivator dari Sekte Iblis, dia menggunakan suatu teknik sebelum kematiannya, yang membuatnya menjadi mayat hidup. Kehadiran Wang Lin juga telah disadari oleh mayat hidup itu, segera mayat hidup itu menyuruh Wang Lin pergi jika tidak ingin mati. Hal itu membuat Wang Lin memiliki ide, dia tidak pergi tapi malah menunggu Teng Li datang. Tidak lama kemudian Teng Li tiba. Dengan marah Teng Li mengayunkan pedang terbangnya yang segera berubah menjadi ukuran raksasa. Wang Lin tidak tinggal diam, dia segera melemparkan pedang terbang hijaunya untuk memblokir serangan Teng Li. Namun serangan Teng Li terlalu kuat, jadi Wang Lin tidak mampu memblokirnya. Saat pedang Teng Li akan jatuh menebas Wang Lin, tiba-tiba tubuh Wang Lin ditutupi oleh cahaya biru, dan dia berteleportasi. Pedang besar itu terhempas ke tanah dengan keras. Segera setelah itu, jeritan hantu muncul dan sosok hantu yang berbau seperti mayat busuk menyerbu ke arah Teng Li. Namun Teng Li masih bisa mengatasinya dengan mengandalkan bola petirnya, mengingat petir adalah kelemahan mayat hidup. Mayat hidup itu juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dalam situasi hidup dan mati, ia menjerit dan mengeluarkan inti hijau. Saat inti hijau muncul, ia langsung meledak. Gelombang energi meluas, menyebabkan semua tanaman di sekitarnya berubah menjadi debu. Sedangkan Teng Li masih berusaha membuat pertahanan dengan menggunakan beberapa harta pusakanya. Meskipun berhasil selamat dari ledakan, Teng Li telah terluka parah, sedangkan Wang Lin masih baik-baik saja, karena dia berada di jauh dari jangkauan ledakan tersebut. Lalu Wang Lin memanfaatkan kesempatan itu untuk menangkap Teng Li, dan akan merebut fondasinya, agar dia bisa segera maju ke ranah pembentukan fondasi. Dengan bantuan mutiara penentang surga, kini Teng Li telah dibekukan menjadi patung es, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Segera ia membawa Teng Li pergi, dan akan melakukan ritual pengambilan fondasi, dengan menggunakan teknik dari si Tunan. Teknik ini sangat kejam, karena Wang Lin harus mengambil darah, daging, tulang, jiwa, dan akar roh Teng Li. Namun demi meningkatkan kekuatannya dengan cepat, Wang Lin tidak mempermasalahkan hal itu, apalagi sebelumnya Teng Li berniat membunuhnya, dan juga telah membunuh Zhang Hu. Teng Li sendiri berada di tahap akhir pembentukan fondasi, jadi jika bisa mencuri fondasinya, maka kultivasi Wang Lin akan meningkat lebih cepat. Selain itu, Wang Lin juga akan menerima sedikit bakat Teng Li, sehingga bakat Wang Lin juga akan meningkat. Pada saat Wang Lin memulai proses pengambilan fondasi Teng Li, hal itu juga dirasakan oleh kakeknya Teng Li. Di puncak gunung yang jaraknya puluhan ribu mil, seorang lelaki tua berjubah hitam berdiri dengan ekspresi gelap. Dia adalah Teng Huanyuan, yang merupakan leluhur kota Tengjia. Dia sangat murka karena cucu tercintanya telah dibunuh oleh Wang Lin. Dengan cepat Teng Huanyuan membuat formasi untuk memberikan kutukan kepada Wang Lin. Wang Lin juga segera menyadari hal itu, karena kini dahi Wang Lin mulai bersinar, dan berlian ungu muncul di atasnya.
Di tengah keterkejutan Wang Lin, si Tunan menjelaskan kalau itu adalah kutukan kultivator jiwa baru lahir. Kutukan itu dapat memungkinkan ia berteleportasi ke samping Wang Lin, jika Wang Lin telah berada di jarak tertentu. Si Tunan dengan bangga melanjutkan, kalau kutukan ini juga merupakan berkah untuk Wang Lin, jika Wang Lin telah mencapai tahap formasi inti dan bantuan pil, maka Wang Lin bisa mencuri setengah dari kultivasi orang yang mengirim kutukan itu. Namun, karena Wang Lin belum mencapai tahap formasi inti, maka untuk sementara si Tunan akan membantu Wang Lin menutupi auranya. Singkat cerita kini Wang Lin telah berhasil mengambil fondasi Tengli, dan ia segera memasukkannya ke dalam tubuhnya. Dan kini Wang Lin berkultivasi secara tertutup untuk mengatur energi spiritual di dalam tubuhnya. Tidak terasa 2 tahun telah berlalu, dan akhirnya Wang Lin berhasil menerobos tahap pembentukan fondasi. Sedangkan si Tunan sendiri kini masih tertidur, karena ia terlalu banyak menggunakan esensi jiwa baru lahir untuk membantu Wang Lin. Setelah mencapai tahap pembentukan fondasi, kini Wang Lin akan mempelajari metode kenaikan dunia bawah, yang sempat si Tunan ajarkan. Namun, untuk melatih teknik kenaikan dunia bawah itu, Wang Lin harus mencari tempat dengan energi yin yang banyak. Lantas apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Wang Lin akan bisa mempelajari teknik kenaikan dunia bawah, dan mampu mengatasi kutukan dari Teng Huanyuan? Mari kita tunggu setelah Donghuanya rilis, setiap hari Senin jam 9 di Tencent Video. Sebagai tambahan, berikut ini adalah video cuplikan Xiani episode 7, yang bisa kalian tonton sebelum Donghua lengkapnya rilis.他追到天涯海角，传奇高手不惜耗费寿命诅咒他。腾华原也要取你性命！